Setelah beberapa hari yang lalu dikatakan bahwa ada 3 janji bukti keberpihakan Mendikbud Nadiem kepada guru honorer, dan sekarang dapat dirampungkan bahwasanya ada 6 kebijakan Kemendikbudristek pada rekrutmen P3K tahun 2022 yang menguntungkan guru honorer. Apa saja 6 kebijakan tersebut? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah, dan kali ini Hidayah akan membahas terkait apa saja kebijakan Kemendikbudristek pada rekrutmen P3K 2022 yang menguntungkan guru honorer. Jadi sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, bahwa dalam seleksi menjadi guru pegawai pemerintah, Mendikbudristek dalam hal ini Pak Nadiem selalu memperjuangkan guru honorer. Dikatakan bahwa ada 3 janji keberpihakan Menteri Pak Nadiem untuk honorer. Yang pertama, bahwasanya Pak Nadiem selalu berjuang di Panselnas agar guru honorer yang lulus passing grade seleksi P3K tetapi tidak punya formasi, maka tidak perlu untuk mengambil tes lagi. Jadi teman-teman yang sudah lulus passing grade pada tes 1 atau tes 2 namun tidak ada formasi lagi, maka tidak perlu mengambil tes lagi teman-teman. Ini selalu diungkapkan oleh Pak Nadiem untuk tidak perlu mengambil tes lagi. Jadi nanti pada seleksi P3K tahun 2022 ketika formasi dibuka, maka mereka langsung mengisi formasi tersebut tanpa tes lagi. Dan yang kedua adalah bahwasanya Pak Nadiem selalu memberi kesempatan terbesar bagi honorer di sekolah negeri dalam hal seleksi P3K. Jadi untuk honorer sekolah negeri akan lebih diprioritaskan. Dan yang ketiga tentunya bahwa sebanyak 300.000 guru honorer yang menjadi guru P3K mengalami peningkatan kesejahteraan. Alhamdulillah ya, dari upah yang hanya mungkin mencapai 100.000 sampai 300.000 kini bisa mendapatkan gaji dari P3K itu sampai 2 jutaan. Jadi ini sangat luar biasa peningkatan yang dialami oleh guru-guru yang lulus P3K. Seperti itu teman-teman. Nah, apa saja kebijakan Kemendikbudristek yang dapat menguntungkan guru honorer? Yang pertama adalah kuotanya lebih banyak. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris GTK Ibu Nunung Suryani yang mengungkapkan bahwa dari kuota 1 juta P3K guru yang baru terisi saat ini hanya sekitar 300.000. Nah, kemudian jumlah tersebut diperoleh dari seleksi tahap 1 dan 2. Sehingga untuk P3K 2022 Kemendikbudristek mengusulkan formasi sekitar 758.000 yang merupakan sisa dari kuota P3K tahun 2021 dan guru PNS yang pensiun. Jadi yang tadinya 1 juta guru teman-teman baru terisi 300 formasi, jadi masih ada sekitar 700.000 orang. Kemudian ditambah dengan jumlah guru yang pensiun di tahun 2022 ini, maka Kemendikbudristek mengusulkan formasi untuk P3K tahun 2022 sebanyak 758.000. Jadi tentunya formasi ini adalah jumlah yang sangat banyak juga teman. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman P3K yang sudah lulus passing grade, insya Allah akan terisi di P3K tahun 2022 ini. Kebijakan yang kedua adalah masa kerja diperhitungkan. Jadi dalam regulasi baru Permenpan RB nanti, salah satu unsur penting yang dimasukkan adalah masa kerja. Jadi masa kerja ini teman-teman yang akan mengakomodasi tuntutan forum-forum guru honorer serta organisasi guru yang meminta hal tersebut dipertimbangkan. Jadi kita belum tahu nih teman-teman, masa kerja berapa tahun yang akan mulai diperhitungkan. Kita lihat saja nanti seperti apa aturan baru yang dikeluarkan oleh Permenpan RB untuk pendaftaran P3K tahun 2022. Yang mana tentunya ketika masa kerja diperhitungkan, maka insya Allah akan lebih banyak guru-guru honorer yang akan mencapai lulus passing grade. Kebijakan yang ketiga adalah guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 diprioritaskan.
Ya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi di tahun 2021 akan diprioritaskan untuk tahun 2022. Jadi memangnya pada pendaftaran 2021 seperti agama itu banyak yang sudah lulus passing grade namun formasinya kurang atau sudah tidak ada lagi. Nah, maka mereka yang sudah lulus PG ini akan langsung mengisi formasi untuk P3K tahun 2022. Jadi mereka tidak perlu tes lagi dan langsung mengisi formasi ketika formasinya sudah ada. Seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat adalah ketika lulus passing grade P3K 2022 maka langsung mengisi formasi. Nah, ini juga salah satu yang ditegaskan oleh Kemendikbudristek Pak Nadiem Makarim dalam pengadaan P3K 2020 teman-teman. Bahwasanya peserta yang sudah lulus PG langsung mengisi formasi, tidak perlu lagi dites berkali-kali. Karena kalau kita melihat teman-teman tes tahap 1 di tahun 2021 itu mereka yang sudah lulus passing grade masih saja mengikuti tes tahap 2. Tapi aturan ini berbeda untuk tahun 2022. Intinya teman-teman sudah lulus PG maka akan langsung mengisi formasi. Mungkin langsung akan dioptimalisasikan teman-teman mengisi formasi di mana ada formasi yang kosong. Maka teman-teman yang lulus PG ini langsung mengisi formasi yang kosong tersebut ya. Yang kelima adalah guru swasta harus dilengkapi surat persetujuan yayasan. Apa maksudnya? Jadi Sekretaris Ditjen GTK yakni Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan ada kesepakatan bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta bahwa guru swasta khususnya guru tetap yayasan yang mendaftar P3K 2022 harus mendapatkan surat persetujuan yayasan. Ini untuk mencegah terjadinya migrasi guru tetap yayasan ke sekolah negeri, yang mana di sisi lain mencegah kekosongan guru di sekolah swasta. Dan yang keenam adalah guru honorer tetap bekerja di sekolah. Jadi Ibu Nunuk Suryani mengatakan dalam seleksi P3K 2021 guru honorer negeri diprioritaskan untuk mengisi formasi di sekolahnya. Nah, ini kebijakan yang diambil pada tahap 1 teman-teman. Nah, untuk P3K 2022 ini Kemendikbudristek dan Pasilnas kembali mengupayakan agar guru honorer tetap bekerja di sekolahnya sehingga tidak pindah ke tempat lainnya. Ini juga yang banyak dikeluhkan oleh honorer yang mengajar di sekolah induk kemudian terkalahkan oleh honorer dari luar. Jadi ceritanya teman-teman yang mengajar di sekolah induk nilainya kalah tinggi dengan honorer dari luar sehingga posisinya bisa tergeser oleh honorer yang dari luar. Sehingga teman-teman yang mengajar di sekolah induk meminta agar haknya untuk mengajar di sekolah induk tetap berada di sekolah asal atau di sekolah induknya. Seperti itu teman-teman. Dan salah satu yang menjadi kebijakan Kemendikbudristek adalah bahwasanya guru honorer tetap bekerja di sekolah. Bahwasanya Kemendikbudristek dan Pasilnas mengupayakan agar guru honorer tetap bekerja di sekolahnya sehingga tidak pindah ke tempat lainnya. Jadi yang mengajar di sekolah induk tetap akan ditempatkan di sekolah induknya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah bukti keberpihakan Kemendikbudristek kepada guru honorer yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek pada rekrutmen P3K tahun 2022 yang menguntungkan guru honorer. Nah, untuk P3K tahap 3 kita belum tahu kepastiannya apakah ini akan dilaksanakan teman-teman atau langsung diadakan P3K tahun 2022. Terkait dengan P3K tahap 3 teman-teman, ini masih menjadi pro kontra karena ada yang sepakat dengan diadakannya P3K tahap 3 dan ada juga yang meminta agar P3K tahap 3 ini tidak perlu dilaksanakan tetapi langsung pada pelaksanaan P3K untuk tahun 2022. Jadi ini masih menjadi tanda tanya besar dan kita nantikan saja seperti apa keputusan dari pihak Kemendikbudristek dan Pasilnas, apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri seperti apa? Menurutnya teman-teman, apakah P3K tahap 3 ini perlu dilaksanakan atau langsung pelaksanaan P3K untuk tahun 2022? Nah, silahkan cantumkan pendapatnya di kolom komentar ya.
Oke teman-teman, dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jangan lupa tetap menantikan video-video kami terkait dengan informasi terbaru P3K serta beberapa info-info dari dunia pendidikan. Oke deh, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.